Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, sejumlah anggota Polri dari Polres Mojokerto mengikuti sosialisasi intensif mengenai perubahan krusial dalam KUHP dan KUHAP guna menyelaraskan prosedur penegakan hukum di lapangan. Pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru di Aula Polres Mojokerto, sejumlah anggota Polres Mojokerto mengikuti sosialisasi intensif mengenai perubahan krusial dalam KUHP dan KUHAP guna menyelaraskan prosedur penegakan hukum di lapangan. Polres Mojokerto menggelar pelatihan hukum dalam rangka sosialisasi implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang KUHAP terbaru yang berlangsung di Aula Polres Mojokerto. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata, Kasat Reskrim AKP Aldino Primawirdan, dan Kasikum AKP Junira Harjo, serta diikuti oleh anggota dari Satuan Fungsi Polres dan Polsek Mojokerto. Dalam sambutannya, Kapolres Mojokerto mengatakan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan langkah strategis dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga seluruh anggota Polri khususnya anggota Polres Mojokerto harus mampu memahami serta mengimplementasikan aturan baru tersebut secara profesional, humanis, dan berintegritas. Kasat Reskrim dan Kasikum menyampaikan materi secara komprehensif terkait substansi perubahan dalam KUHP dan KUHAP serta implikasinya terhadap mekanisme penegakan hukum. Materi tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai penyesuaian prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan sesuai ketentuan terbaru, sehingga dapat mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah hukum Polres Mojokerto. Melalui sosialisasi ini diharapkan setiap anggota Polri dalam bertindak lebih profesional dan humanis dalam merespons dinamika hukum di masyarakat. Melalui sosialisasi ini diharapkan setiap anggota Polri dapat bertindak lebih profesional dan humanis dalam merespon dinamika hukum di masyarakat. Demikian yang bisa kami laporkan, saya Bribka Ella, Humas Polres Mojokerto untuk TV Polri. Pemirsa, guna menambah kebugaran dan kesehatan, Polda Sumatera Selatan kembali menggelar olahraga bersama. Olahraga rutin yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat ini bentuk kesiapsiagaan personel dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHM Hum melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama personil Polda Sumsel. Kegiatan dihadiri para pejabat utama Polda Sumsel bertempat di lapangan apel Mapolda Sumsel. Dalam sambutannya sebelum olahraga rutin dimulai, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Samtana mengingatkan kepada seluruh personel Satker Polda Sumsel untuk memanfaatkan waktu yang diberikan dengan berolahraga bersama. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mumin Wijaya juga mengajak personel Satker Polda Sumsel dan jajaran untuk senantiasa berolahraga secara rutin sesuai waktu yang telah diberikan, guna menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas. Pelaksanaan olahraga bersama senam sehat di lingkungan Polda Sumsel diikuti para personel Polri dan ASN Satker bersama pimpinan dan PJU Polda Sumsel. Di samping melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang begitu padat sebagai anggota kepolisian, seluruh personil Polda Sumsel setiap Selasa dan Jumat melaksanakan giat rutin olahraga bersama. Kegiatan olahraga bertujuan baik untuk menjaga kebugaran fisik dalam menjalankan rutinitas sehari-hari yang cukup padat, juga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dari Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pelantikan pengurus Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2025 hingga 2029 berlangsung hikmat. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pejabat daerah, tokoh olahraga, serta para praktisi karate. Pemirsa, Polda Kalbar turut menghadiri pelantikan pengurus Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2025 hingga 2029 di Aula Grand Mahkota Hotel Pontianak.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kabag Watpersro SDM Polda Kalbar, AKBP Munarsi Retnowati, turut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dukungan institusi kepolisian terhadap pengembangan olahraga bela diri khususnya karate di wilayah Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan para pengurus baru INKAI Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut disampaikan harapan agar kepengurusan yang baru mampu membawa organisasi semakin maju, meningkatkan prestasi atlet, serta memperkuat pembinaan generasi muda melalui olahraga karate. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara organisasi olahraga, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan yang positif dan berprestasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ufti dari Bid Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Polres Klungkung menerima penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi oleh tim penilai internal Mabes Polri. Penilaian ini diharapkan mendorong terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam presisi. Di Polres Klungkung ini kami akan menerima kunjungan tim dari Mabes Polri tentang penilaian integritas wajib bebas korupsi, di mana kunjungan ini yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim dari Mabes Polri, Kombes Pol Azhar Nugroho SH SIK MSI. Kegiatan digelar pada 29 April 2026 dengan kehadiran tim penilaian internal TPI Mabes Polri bersama dengan perwakilan Biro Rena Polda Bali. Penilaian dihadiri oleh Kapolres Klungkung, Wakapolres, pejabat utama serta tim Pokja Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tim melakukan penilaian lembar kerja evaluasi terhadap data dukung dan implementasi di lapangan. Penilaian ini diharapkan mendorong terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polres Klungkung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.